Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bagian pembahas tentang konselor dan konseli sebagai tim kerja dan konselor Propotik yang disusun yang pertama oleh saya sendiri, M. Hidayatul Ilian dengan NIM 2010-2020-047. Yang kedua ada Ufatul Husna dengan NIM 2010-2020-057. Dan yang terakhir ada Wijaya Ratu dengan NIM 2010-2020-062. Nah, dan pemateri yang pertama adalah kepada Mbak Ratu. Kepada Mbak Ratu, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk Mas Ian. Baik, saya akan menjelaskan mengenai konselor dan konseli sebagai tim kerja. Yang pertama, ada pengertian tim kerja. Tim kerja yaitu sarana bagi kerja kelompok di antara yang berbeda-beda, dibentuk oleh kecenderungan untuk saling bekerja sama dan mengerahkan upaya-upaya dalam mewujudkan target bersama. Selanjutnya ada karakteristik tim kerja, terbagi menjadi 4. Yang pertama, terdiri dari 2 orang atau lebih dalam interaksi sosial, baik secara verbal maupun non-verbal. Yang kedua, anggota kelompok harus mempunyai pengaruh satu sama lain, supaya dapat diakui menjadi anggota suatu kelompok. Yang ketiga, mempunyai struktur hubungan yang stabil sehingga dapat menjaga. Yang terakhir, anggota kelompok adalah orang yang mempunyai tujuan atau minat yang sama. Individu yang tergabung dalam kelompok saling mengenal satu sama lain serta dapat membedakan orang-orang yang bukan anggota kelompoknya. Selanjutnya itu ada perkembangan tim kerja, terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada forming, yaitu masing-masing kelompok pada tahap mencari bentuk, saling tarik-menarik kepentingan, ketakutan akan ketidaksesuaian, masih menentukan apa yang dikerjakan. Yang kedua, itu storming, yaitu kelompok sudah terbentuk, tetapi masih ada kecurigaan, ditandai dengan saling menyalahkan, menghindar, adanya ketegangan, dan masih ngeluh beban kerja. Yang ketiga, itu storming, di mana kelompok membentuk nilai-nilai dan aturan bersama, ditandai dengan mulai menerima perbedaan, konflik dapat dikendalikan, saling akrab, memahami kewajiban norma dan aturan, mengutamakan kerjasama. Yang keempat, ada performing, yaitu kelompok merasakan satu tujuan dan kesamaan arah, ditandai dengan kematangan keputusan, membicarakan penyempurnaan, mengembangkan solusi, serta mencoba melakukan perubahan. Yang terakhir itu ada adjourning, yaitu setiap kelompok dapat bubar dikarenakan perubahan tujuan, perubahan persepsi, perkembangan, dan kemajuan. Selanjutnya ada proses tim kerja dalam proses konseling. Dalam proses konseling dibutuhkan kerjasama, komitmen, yaitu perubahan dan masalah terselesaikan, serta teamwork yang efektif untuk mengukur keberhasilan proses konseling. Nah, proses tim kerja dalam proses konseling terbagi menjadi 6 proses, yaitu yang pertama ada mendefinisikan masalah, yang kedua menganalisis sebab-sebab potensial, yang ketiga mengidentifikasi solusi yang meyakinkan, yang keempat memilih solusi yang terbaik, yang kelima menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan, yang terakhir mengimplementasikan solusi dan evaluasi perkembangan. Mungkin cukup sekian, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ulfa. Baik, terima kasih Mbak Ratu. Saya akan melanjutkan materi tentang konselor prophetic. Prophetic counseling merupakan proses pemberian bantuan kepada individu yang mengalami masalah dalam kehidupannya, yang dilakukan oleh seorang konselor berdasarkan pada teknik atau prosedur kenabian yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jika berbicara mengenai prophetic, tidak lepas dari kenabian dan kerasulan. Menurut Eshel dan Sadri, prophetic berasal dari kata prophet yang berarti nabi atau rasul, yang merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu prophetic. Definisi ini mengandung nilai filosofis yang syarat dengan akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur. Secara definitif, nilai filosofis kenabian yang syarat dengan akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur tidak hanya mengubah suatu hal demi perubahan, tetapi lebih dari itu, yakni dapat mengarahkan perubahan atas dasar cita-cita etik dan profetik. Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh yang memiliki eksistensi, kemudian potensi, serta kepribadian Rabbani yang sempurna,
sehingga esensi dan citra kenabian beliau menjadi keteladanan khususnya untuk umat Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai ajaran yang lengkap dan solusif terhadap berbagai persoalan kehidupan. Islam datang ke tengah-tengah umat manusia dalam rangka ingin menyelamatkan mereka dari kehancuran dan kegagalan dalam meraih kehidupan sehingga dapat menghadirkan kehidupan yang baik, benar, dan selamat dunia dan akhirat. Secara khusus terdapat 4 sifat para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, terutama yang diwarisi oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama sidik, yang artinya benar. Benar dalam hal perkataan dan perbuatan. Dalam kesehariannya, seseorang memiliki karakter ini, ia akan konsisten pada kebenaran, baik dalam ucapan, sikap, maupun perilaku. Kemudian yang kedua, amanah, yang artinya terpercaya. Dalam kesehariannya, seseorang memiliki karakter ini, ia berperilaku jujur, memiliki moral yang baik, serta komitmen pada tugas dan kewajiban. Kemudian yang ketiga, fatonah, yang artinya cerdas. Seseorang memiliki karakter ini, ia memiliki penalarannya baik, bijak dalam keputusan, dan mampu mengambil berbagai realitas atau hikmah dari fenomena yang dihadapi. Kemudian yang terakhir, tablik, yang artinya menyampaikan. Seseorang memiliki karakter ini, ia menyampaikan kebijakan secara terbuka, kemudian melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan, serta mempunyai sikap terbuka atau transparan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan mas saya, kepada Hidayatul Ilyan, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Ulfa. Baiklah, langsung saja. Selain sifat mutlak kenabian, ada beberapa pendapat mengenai karakter intelektual profetik yang diperlukan dalam mengembangkan kompetensi prophetic counselor, yaitu yang pertama adalah sadar sebagai makhluk Tuhan. Sadar sebagai makhluk Tuhan muncul ketika ia mampu memahami keadaan dirinya, alam sekitar, dan Tuhan yang Maha Esa. Konsepsi ini dibangun dari nilai-nilai transendental. Kemudian ada cinta Tuhan. Orang yang sadar akan keberadaan Tuhan meyakini bahwa ia tidak dapat melakukan apapun tanpa kehendak Tuhan. Oleh karenanya memunculkan rasa cinta kepada Tuhan. Orang yang cinta Tuhan akan menjalani apapun perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian ada bermoral. Jujur, saling menghormati, sombong, suka membantu, dan sejenisnya merupakan turunan dari manusia yang bermoral. Next. Untuk mencapai proses pelayanan bimbingan dan konseling berdimensi profetik, maka perlu diupayakan proses sebagai berikut. Yang pertama adalah menjadikan Nabi Muhammad sebagai model konselor. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari, Hakim, dan Baihaqi. Kemudian ada menjadikan proses layanan bimbingan konseling sebagai proses yang bertujuan untuk menumbuhkan ilmu dan iman, sebagaimana sabda Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang diberi ilmu berpengetahuan beberapa derajat. Pada proses layanan bimbingan konseling merupakan proses belajar, baik bagi konselor maupun konseli. Jadi proses layanan bimbingan konseling dapat dilakukan dengan keimanan dan ilmu yang baik dan benar, maka akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang mulia atau amal soleh, sehingga akan tercapai layanan bimbingan konseling yang profesional, berkompeten, religius, dan membentuk konseling yang religius, berakhlak mulia, budi pekerti luhur, dan mandiri. Kemudian yang ketiga ada menjadikan proses layanan bimbingan konseling sebagai proses menumbuhkan kesadaran akan perbedaan dan keragaman individu agama, budaya, adat, bahasa, serta lingkungan sosial, sehingga dapat melahirkan sikap toleransi antar sesama manusia. Baiklah, sampai di sini dulu yang dapat kami sampaikan mengenai materi tentang konselor dan konseli sebagai tim kerja dan konselor prophetic. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Apabila ada teman-teman yang ingin berkomentar, bertanya, atau sanggahan, kami persilahkan. Baiklah, kami tutup dengan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.